Eh, aku habis ini nih. Aku habis siaran radio sih. Jadi lagi siaran radio sambil nunggu lah. Udah lama juga nggak nge-live di sini untuk menyapa teman-teman semuanya. Halo, siapa aja yang ada di sini? Nah, tadi kita habis nge-live acaranya namanya untuk event minggu ini itu CSI. CSI itu adalah sebenarnya dari buku saya yang ketiga, yaitu berjudul Credit Strategy for Investing. Nah, di Credit Strategy for Investing itu sebenarnya adalah saya membuat satu kelas berjudul Credit Strategy for Property Investor. Nah, ini seperti apa sih ya? Apa itu Credit Strategy for Property Investor? Ada Pyong Erwin. Halo Erwin, apa kabar? Nah, bentar, pasang mic biar jelas ini. Nah, oke. Tes. Udah lancar ya? Kelihatannya pakai mic malah nggak bisa ini ya. Nah, udah ada suaranya ya? Sekarang udah ada. Udah ada suaranya belum di sini sekarang? Nah, oke, mantap sekali. Ya, sip. Jadi di Credit Strategy for Property Investor saya mengajarkan bagaimana sih caranya kita itu punya kemampuan sniper. Jadi kalau mau beli rumah, beli ruko, beli apartemen, itu saya punya prinsip adalah approval dulu baru maju, ya. Nah, Pak, kok aneh Pak? Kok approval dulu baru maju? Kebanyakan orang ketika maju kredit properti itu maju baru berdoa semoga approval. Semoga kredit saya setujuin. Kalau saya sebelum maju kredit, saya sudah tahu bahwa ini pasti setujuin dulu, baru saya maju. Nah, jadi cara ini saya dapat dari ketika saya ngajar dari Credit Evolution. Tapi saya tidak mengajarkan ini di kelas Credit Evolution karena ada bias, karena ada aturan di kartu kredit itu yang tidak bisa diterapkan di kredit yang agunan. Ada aturan di kredit agunan yang tidak bisa diterapkan di kartu kredit. Itulah kenapa harus beda. Rudi, Asen, halo Felix, ada Anto, ada Dirahman, caranya seru. Nah, jadi caranya approval dulu adalah bagaimana? Jadi artinya apa? Ketika kita mau maju, nanti kalau di kelas saya akan mengajarkan bagaimana cara bank itu menghitung kemampuan bayar Anda. Jadi dia akan menghitung kemampuan bayar Anda, kemudian nanti kita akan, jadi bank itu menghitungnya bagaimana, kita akan mempelajari cara bank menghitung seperti itu, dan kemudian kita lihat dulu, dan ketika oke, tinggal maju. Nah, Alderiadi, nggak ada suaranya, yang lain masih lancar ya suaranya ya. Kalau nggak ada, coba kamu pencet. Biasanya kalau di timeline tuh nggak ada suaranya, tapi begitu kamu masuk di itu ada suaranya. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang mau maju kredit properti. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang mau maju properti. Nah, karena apa? Banyak sekali halangan-halangan orang maju properti itu. Satu pasti ditolak, yang pasti. Satu ditolak, yang kedua di PHP. Seolah-olah disetujui, ternyata nggak setujui. Yang ketiga, plafon tidak sesuai yang diinginkan. Nah, Dani Chandra nih, keluar dulu baru masuk lagi. Ada Pyong Enwin, ada Eko, halo. Ada Gyok Chun Tio, halo, lancar ya teman-teman. Nah ini yang kita mau pelajarin di sini nih. Nah, kenapa seperti itu? Karena Anda maju kredit sebenarnya udah kelihatan. Kalau Anda tahu cara yang saya ajarkan di CSI, Anda baca buku aja. Di Credit Strategy for Investing, tinggal cek aja di Tokopedia atau Bukalapak ada itu buku saya. Nah, di situ sebenarnya kita mempelajarin apa yang cara bank membaca pikiran kita itu seperti apa. Jadi contoh simpelnya adalah apa? Kalau Anda mau maju KPR 500 juta, ya, mau maju KPR 500 juta, Anda berapa tahun? Kalau 15 tahun tuh sekitar 6,5 juta. Kalau 10 tahun tuh kalau nggak salah sekitar 7 juta. Nah, angsuran 7 juta.
Artinya bank itu harus ngecek Anda tuh bagaimana bisa approval dengan asuransi 7 juta. Artinya Anda minimal harus punya penghasilan bersih net itu 21 juta. Nah, 21 juta dengan usaha Anda itu omset berapa yang untung netnya 21 juta. Dan kemudian itu hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan enggak? Secara bukti itu otentik atau tidak. Nah, belum nanti ketika Anda sudah punya kredit yang lain, punya kartu kredit, maka sebenarnya cara hitungnya itu seperti itu. Nah, saya udah punya dari pertama keluar bukunya, di Adil, mantap, Tan Hai, ada Ahmad Sugianto, ada Dan Chandra, Yup, ada Ade, ya. Jadi sebenarnya simpelnya seperti itu. Cuman banyak orang tidak mengetahui ini, dan kadang-kadang gini loh, ya kan? Kadang-kadang teman-teman tuh kalau Anda sudah belajar ini udah tahu. Kadang-kadang tahu nggak bakal jadi pun itu cuman untuk apa ya? Ya tahu bahwa ketika maju kredit nggak bakal jadi itu. Nah, oke, ada Husni. Nah, oke, teman-teman. Nah, plus saya menemukan satu ilmu yang luar biasa ya di dalam kredit properti yang cukup membantu saya untuk mempersingkat saya dalam menganalisa properti. Biasanya teman-teman itu kalau mau maju properti itu kan polanya gini kan, Anda lihat properti, feelingnya murah, kemudian Anda maju ke appraisal, appraisalnya itu ngecek dulu harga berapa, oh ternyata murah, baru kita ambil. Kalau nggak murah, kita ganti lagi, lihat properti lagi, maju ke appraisal lagi, kemahalan, nah, maju lagi ke appraisal lagi. Ini sangat makan waktu dan biaya. Ya, ini proses ini akan sangat makan waktu dan biaya. Nah, di Credit Strategy for Property Investor, saya akan mengajarkan bagaimana caranya Anda tanpa melalui proses ini. Jadi bagaimana caranya Anda itu bisa screening dari awal. Properti ini murah apa mahal ya? Itu saya ada rumusannya. Oh, begitu murah, barulah kita maju ke appraisal. Maka kita udah nggak sia-sia ketika tinggal kita secara appraisal itu dapat berapa sih? Tapi kita tahu properti ini murah apa enggak. Dan dengan teknik ini, Anda bisa menghindari properti-properti yang gorengan. Tahu nggak gorengan? Sebagai contoh, properti gorengan adalah properti yang tergoreng, harganya itu ketinggian, saling menggoreng, tapi akhirnya dia overvalue. Salah satu contoh adalah ketika di PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk itu overvalue. Puri juga sama, overvalue. Ya, artinya apa? Mahal, tapi kalau kita dibeli itu overvalue. Nah, bagaimana cara mendeteksi itu? Nah, itu ada di Credit Strategy for Property Investor. Nah, kok punya tabel cari hitungan untuk bisnis properti pakai CC dan berapa CC yang bisa digunakan? Sudarmadi. Wah, kalau itu Sudarmadi, kan Anda ikut aja kelas saya pakai CCR ya. Nah, kalau udah punya KPR maju lagi bisa ya suhu, bisa aja. Anda mau maju berapa properti pun bisa. Yang penting kan satu, Anda harus menjaga namanya DPR. DPR itu adalah debt burden ratio. Namanya debt burden ratio itu apa? Itu adalah rasio penghasilan Anda dengan utang. Nah, nanti kita akan belajar juga di Credit Strategy for Property Investor adalah bagaimana caranya, ya kan? Kalau Anda mau beli properti senilai 2 miliar, maka Anda harus punya perputaran rekening berapa, dan saldo mengendamnya berapa, bisnisnya seperti apa, caranya seperti apa. Jadi ini seperti sharp laser ya, targeted banget, tidak ngebrot begitu ya. Kalau dalam dunia internet marketing itu very targeted. Jadi bagaimana kita jadi sniper, sekali tembak langsung approval, sekali tembak langsung approval. Nah, oke. Nah, tapi yang terpenting adalah apa? Yang paling dahsyat adalah di dalam Credit Strategy for Property Investor, saya mengajarkan bagaimana caranya gantian kita yang mem-PHP perbankan. Maksudnya kita PHP perbankan apa? Sudah cukuplah kita ini di PHP bank. Kadang-kadang bank itu kan selalu mem-PHP kita. Pak, properti ini bisa cair 2 miliar Pak. Wah, langsung hati berbunga-bunga. Langsung hati berbunga-bunga. Wah, dapat cashback nih. Ternyata ketika maju properti, cairnya nggak seperti itu. Nah, nanti Anda kita akan belajar bagaimana caranya kita gantian PHP perbankan. Dengan cara apa? Yaitu ketika Anda maju di perbankan, usahakan maju di 3 bank atau 5. Saya pasti prinsipnya 35. Antara 3 sampai 5 bank. Tujuannya apa? Supaya Anda approval minimal 2 bank. Minimal 2 bank. Karena kalau Anda sudah minimal 2 bank, tinggal kita gantian yang mem-PHP perbankan itu. Ya tinggal kita adu. Ini duanya kita adu. Hajar habis-habisan Pak. Peres habis-habisan.
Karena apa? Ketika sudah 2 approval, ya, saya yakin ya, marketing bank akan memperjuangkan Anda sampai batas maksimal. Karena orang sudah approval tuh, ibarat marketing itu di matanya marketing itu udah 90%, tinggal 10% aja. Dia akan memperjuangkan pada batas maksimal. Dia akan memberikan diskon yang maksimal. Sebagai contoh, provisi itu bisa 0%. Kemudian syarat untuk penalti. Jadi kalau kita penalti itu gini loh. Kalau kita melunasin sebelum waktunya, kita kena penalti berapa? Itu kita bisa nego. Plafon bisa kita maksimalkan. Nah, ini ada Andi Chen. Suhu kalau KPR setengah jalan dan ada orang fresh, boleh pelunasan nggak? Atau sama kejamnya dengan KTA? Oh, it's okay, nggak apa-apa. Kalau KPR nggak sekejam KTA, tapi tetap sama-sama kejamnya ya. Tapi kalau Eko Ismulyanto, suhu kalau untuk ajukan KPR, apa kartu kredit kita terlihat juga? Iya, pasti. Semua kartu kredit kita terlihat. Nah, tapi nggak masalah. Yang penting adalah Anda ketika pemakaian data kartu kredit itu harus diimbangin dengan rekening yang rapi, rekening yang mumpuni. Jadi walaupun Anda memakai kartu kredit banyak, sebenarnya Anda masih nggak masalah. Karena apa? Yang penting diimbangin dengan rekening itu terbagi atas 2 ya. Yang nomor 1 adalah perputaran rekening, dan yang nomor 2 itu adalah saldo mengendap. Nah, ini yang harus kita paham. Pak Susilo, Sen, apa kabar teman-teman ya? Nah, hadir alone, suami absen. Kemana, Nas? Suami kok absen? Ya, cari hiburan lah, cari suami lain lah sementara, Nas. Ya, jadi itu sebenarnya yang kita pelajarin di dalam kredit strategi for property investor. Ada Elva Imraka, pernah ngajuin KPR padahal cicilan mobil 2 tahun tapi bisa approve kok. Ya memang bisa, semuanya bisa, yang penting data. Nah, ini yang harus kita pelajarin di kredit strategi for property investor ya. Dan hati-hati juga gini loh ya teman-teman, contoh ya, Anda mau dapat properti, itu properti yang mau Anda beli, itu propertinya sertifikatnya masih ada di perbankan atau sudah di tangan. Nah, itu perlakuannya berbeda. Ketika Anda mencari properti sertifikat yang perbankan, apalagi bank-bank besar seperti Mandiri, BCA, BNI, itu lebih aman. Artinya dia udah ngecek bahwa properti itu is okay, gitu kan? Tapi kalau yang sertifikat di tangan, ini Anda harus cek banget. Karena apa? Banyak sekali masalah. Banyak kondisi di mana properti ini tidak maju, bisa maju di daerah perbankan. Jangan kebelet DP. Karena teman-teman sudah belajar ilmu saya, tapi nggak tahu namanya due diligence, udah kebelet DP, ternyata propertinya nggak bisa maju perbankan. Nah, hati-hati adalah apa? Nanti kita di Credit Strategy for Investing, saya akan mengajarkan, ternyata properti itu kita harus melakukan cek. Ceknya apa? Tidak hanya cek sertifikat aja, tapi cek IMB dan cek PBB. Dan Anda harus paham, sertifikat notaris itu hanya ngecek sertifikat ini sah apa enggak. Tapi posisinya dia nggak ngecek, dia nggak ngecek lapangan. Nah, ini kita harus lakukan. Artinya apa? Ketika Anda maju properti, Anda harus cek ini dulu, cek GPS istilahnya itu. Nah, bagaimana kebijakan dari Bank Jokowi suku bunga bisa single digit, bakalan susah nggak nanti ajukan KPR atau kredit lain? Kalau saya melihat dari policy KPR yang terbaru ya, kelihatannya ini akan, semoga benar ya, akan rise. Karena apa? Ini udah mau direvisi. LTV, loan to value, itu udah mau direvisi. Rumah kedua itu DP-nya bisa kecil juga. Nah, ini udah ada kabar bagus bagi kita. Dan sebenarnya di saat properti lesu, hari inilah sebenarnya waktu Anda time to buy. Karena nggak ada yang jual nggak ada yang laku. Sebenarnya teman-teman, ini adalah time to buy untuk buy properti ya, maju kredit ya terutama ya. Nah itu. Nah, ilmu saya tidak bertentangan dengan ilmu kredit yang lain. Jadi apa? Anda silakan belajar properti dengan Pak Johartanto, Pak Ardian Dinka, itu ilmunya luar biasa. Pak Miftahul Amin, developer properti Indonesia, atau Pak itu siapa itu, Kungfu Properti, Ari Wibowo, ataupun Aryo Diponegoro, ataupun James Sastro, bahkan Pak Cipto Junaidi, Ridwan Harjo. Saya di sini adalah di kredit strategi, saya hanya melengkapi ilmu dari mereka dari sisi perbankan, karena di setiap kredit properti ya, di setiap setiap ilmu kelas properti, perbankan itu hanya dibahas cuman sekitar 20% sampai 10%. Kebanyakan jurus main propertinya. Tapi kalau di kelas kredit strategi for property investor, saya mengajarkan dari sisi kreditnya itu 90%. Nah,
banyak juga teman-teman yang hati-hati juga, banyak teman-teman juga keracunan. Nah, jadi tidak hanya Anda untuk maju properti, yang sudah punya properti pun Anda harus paham bahwa apa? Masa depan itu misteri. Ingat ya, masa depan itu misteri. Tapi angsuran itu pasti. Itulah kenapa kredit harus punya strategi. Nah, artinya apa? Bagaimana ketika Anda di saat mentok, Anda bisa lompat. Lompat itu, strategi lompat itu harus kita pahamin. Karena yang terpenting kadang-kadang ketika orang tidak bisa melakukan top apa-apa segala, kadang-kadang stuck. Nah, bagaimana caranya bisa lompat? Nah, saya banyak sekali, saya ngalamin tahun itu yang very crowded ya. Selama 7 tahun saya bisnis, nggak semua bisnis kan langsung naik. Kadang naik, turun. Tapi ketika turun, kita punya way out-nya, kita bisa naik lagi. Nah, jadi itulah yang akan saya ajarkan di Credit Strategy for Property Investor. Akan berbeda sekali dengan di Credit Card Evolution ya. Kalau di Credit Card Evolution saya mengajarkannya kan bagaimana menggunakan kartu itu untuk modal bisnis. Itu sangat berbeda ya. Dan kenapa kelas ini saya pisah? Karena memang kalau dicampur akan terjadi bias. Ketika saya mengajarkan kartu kredit dan ini akan terjadi bias. Dan itu akhirnya malah menjerumuskan teman-teman. Itulah makanya akhirnya saya pisah kelasnya, saya buat berbeda. Karena saya tidak mau ilmu ini bias. Karena salah di kredit, terutama kredit properti ya. Salah kredit properti itu imbasnya sampai 10 tahun. Teman-teman, hati-hati. Jadi jangan sampai Anda salah langkah. Nah, oke. Acaranya jadi gini. Acara di CSI itu hari Sesmoko, halo Indra, halo. Nah, ngurus kafe baru 3 bulan, lagi mau nutup gulung tikar kok. Kayaknya suami mau fokus properti. Lah kamu kafe nggak pernah undang-undang aku, nggak pernah traktir aku. Salahmu dewe iki, Nas. Kelas CSI, jadi gini, kalau seminar previewnya besok di Surabaya, tapi kalau di Jakarta saya nggak ada seminar preview. Jadi kalau di Jakarta itu saya langsung kelas ya. Kelasnya di Jakarta sama Surabaya. Kalau Surabaya itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Hari Jumat kalau nggak salah kelasnya CSI itu. Dan kalau di Jakartanya hari Sabtu. Jadi kalau teman-teman berminat, Anda bisa cek di atas ya. Anda bisa cek di atas itu ada kontak personnya. Silakan ditelepon, dipelajarin di situ. Dan saya ngomong, ini karena kelas saya baru masih awal-awal. Ini harganya murah banget sih. Kalau Anda dapat early bird itu cuma 3.877.000. Itu pasti nggak ada apa-apanya lah dibanding Anda kredit properti ya. Properti Anda sekali dapat lancar semua loh. Karena apa? Simple aja. Saya ngomong simple aja ya. Anda belajar dengan saya ajarin satu jurus saya aja. Bagaimana Anda profesi 0%. Anda maju kredit 1 miliar, itu kena provisi biasa 1%, itu 10 juta. Anda sudah menghemat 10 juta. Itu belum sisi-sisi yang lain. Nah, CSI ini seperti ternak properti ya. Jadi seperti ternak properti, tapi kita akan membahas dari sisi kreditnya. Karena kan bermain properti kan luas. Ada namanya, jadi bermain properti kan ada namanya flip, ada main flip, ada main coupling, ada main developer, ada main renov jual, ada main apa. Tapi kan semua itu kan mengerucut Anda mau beli cash atau kredit. Kalau cash mah jangan ditanya, nggak usah ikut, ya kan? Kalau di cash nggak usah. Tapi kan ketika proses kredit inilah, jadi proses kredit inilah banyak lika-likunya. Banyak teman-teman akhirnya putus asa di bidang properti karena ketika proses kredit ini nggak proof. Bagaimana dia masuk ke sini? Nah, ada pengacara Pak Royce Saidi. Ya, apa kabar teman-teman? Ya, sudah solusinya kartu kredit macet gimana nih? Kalau kartu macet ya nggak usah dibayar lah. Jadi gini, sebenarnya nih nggak dibayar tuh gini loh. Kita nunggu sampai bank mau negosiasi. Harusnya kamu ikut kelas saya. Tapi coba cek di bawah-bawah itu saya sering bahas tentang kredit macet itu seperti apa. Putu, sore Pak, halo Putih, Piong. Belum bisa rekrut ya, tapi suhu tagihan cicil numpuk gara-gara sakit. Nggak apa-apa. Jadi gini Piong, kalau Anda gara-gara sakit apa segala nggak dibayar itu nggak masalah. Jadi nanti saya akan ngajarkan bagaimana caranya macet itu berstrategi. Karena macet harus berstrategi. Karena gini loh, simpelnya gini loh, di kartu kredit ya. Anda punya tagihan 50 juta, ya. Anda kalau bayar minimum payment terus 5 juta per bulan nggak habis-habis. Malah kadang-kadang Anda cuma uang 5 juta Anda bayarkan nggak habis. Caranya 50 juta itu dimacetkan dulu, ya. Macetkan dulu 6 bulan sampai bisa negosiasi. Nanti dengan negosiasi yang benar, Anda bisa bayar tagihan Anda yang 50 juta itu hanya dengan 25 juta. Nah, oke teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak tentang itu? Ya,
Oh iya teman-teman, minggu depan saya ada kelas CCR. Minggu ini ya, CCR di Malang. Kalau minggu depan tuh di Makassar sama di Manado. Dan kemudian nanti akan saya berlanjut roadshow itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bali sama Jakarta. Ya, mantap dong. Macet berstrategi, macet. Nah, halo Pak Susilo, apa kabar? Bajunya tak pakai terus loh Pak Susilo, jamnya juga. Nah, mantap, mantap, mantap. Nah, mantap semua, ya. Jadi kita harus cerdas dalam apa ya, maju ke bank. Ingat ya, sama bank itu jangan jujur-jujur, ya. Saran saya satu, Bapak Ibu, jangan pernah jujur sama bank, karena bank nggak pernah jujur sama kita. Kenapa bisa begitu? Coba cek aja. Ketika Anda datang ke bank untuk deposito, pasti ngomongnya bunganya tinggi Pak, 6%, 7% per tahun. Tapi ketika Anda maju kredit ke bank, pasti dia bilang bunganya rendah Pak, cuman 1,25 per bulan. ini kita harus tricky sama bank Pak. Nah, jadi karena kalau kita terlalu polos di bank, kita akan dimanfaatkan. Saya pernah kejadian bekerja sama dengan saya ada satu langganan bank itu dia bank udah langganan saya lama, bertahun-tahun saya kredit ke dia karena prosesnya mudah banget ya. Akhirnya saya menyepelekan prinsip saya bahwa saya maju harus 3 bank. Akhirnya saya maju ke dia aja karena saya udah PD-nya karena saya sebagai konsumen yang bagus. Saya maju ruko waktu itu, ya udah lu urus deh ngatur. Aku butuh maju ke bank lainnya. Dia bilang nggak perlu Pak. Nah, dan salahnya saya keceplosan ngomong, ya sudah, aku maju ke kamu aja ya, tolong bantuin ya. Ternyata 2 minggu kemudian dikerjain saya. Mohon maaf Pak, plafonnya nggak bisa sekian, maunya sekian, termnya banyak. Kaget saya. Loh, aku percaya sama kamu, kok kayak begini? Nah, akhirnya apa? Wah, ini bank ini perlu dikerjain nih. Nah, maka dari itu saya ngomong, tak pending dulu, saya langsung maju ke beberapa bank, dapat jebret gantian. Banknya giliran tak PHP. Akhirnya saya mau, saya iyain. Pas hari pertama saya ngomong batal. Saya langsung pindah ke bank lain, jeder. Artinya apa? Ya itulah, kalau Anda ngerjain Nori Sakti, ya gue kerjain balik gitu kan. Nah, inilah kenapa saya percaya bahwa apa? Jangan percaya sama perbankan. Tetap harus kita main siasat sama dia. Karena kalau enggak, kita akan digorok habis. Nah, maju ke satu bank appraisal itu antara 500.000 sampai 1 juta ya, Andi. Nah, kadang-kadang teman-teman gini, kalau teman-teman tidak tahu proses maju aplikasi, dia ngerasa, loh Pak, kalau maju ke 3 bank, 5 bank, otomatis kan biayanya bengkak. Nah, karena Anda tidak tahu strateginya. Kalau strategi saya kan approval dulu baru maju. Kalau strategi Anda kan maju dulu baru approval. Nah, kalau approval dulu baru maju, tidak apa-apa, saya mengeluarkan 1 juta. Kalau perlu operasi tak suguhin 1 juta. Berarti total saya keluar 10 juta. Tapi saya akan mendapatkan penawaran deal yang premium. Premium apa? Paling murah, plafon paling maksimal. Nah, itu bedanya ya. Strategi orang biasa dan strategi yang ada di Credit Strategy for Property Investor, ya. Nah, oke. Paham ya Andi Ced ya? Nah, jadi itu kita harus paham. Ini satu, jangan polos-polos sama perbankan, ya. Nah, saya yakin kalau ada orang bank lihat begini itu pasti panas ya, pasti kecemut-cemut, santai aja. Biarkan bank nyaman dengan ketidaktahuannya. Karena saya udah terlanjur nih, foto saya ini udah banyak beredar di BI, di mana udah berapa kali, ya udahlah saya ajarkan aja ya. Nah, ada adik-adik Rahman, mantap. Ada Husni, Julisar, oke. Masih di SS kayaknya nih. Iya, lagi nunggu jemputan. Kelihatannya pada macet nih ya. Henry Swadi, setuju. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk bergabung di kelas saya yang ini, Credit Strategy for Property Investor di Surabaya tanggal berapa ya? Tanggal 1. Kemudian tanggal berapa ya? Sebentar. Pokoknya di Surabaya ini hari Jumat. Seminarnya besok, tapi kelasnya hari Jumat. Kemudian kalau di Jakarta itu kelasnya hari Sabtu tanggal 4. Nah, jadi tinggal Anda cek di atas ini ya. Coba cek di fanpage saya, itu ada datanya semua. Henry Swadi, halo, setuju. Oke. Nah, teman-teman, saya rasa ada Gus Pur. Halo Batam, kemarin aku baru ke Batam tuh. Kok nggak kelihatan ya si Gus Pur ini ya?
Nah, oke teman-teman, saya rasa sore ini begini aja. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau Anda mau subscribe, silahkan dicek ya. Kalau nggak di sini kalau nggak salah, saya lupa ya. Klik aja subscribe. Nanti setiap video-video Anda pasti akan mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa, sekitar minggu depan ya, saya akan membagikan satu hadiah yang spesial bagi Anda ya. Saya punya banyak bagi-bagi materi-materi spesial ya. Saya akan membagi-bagikan, Pak, di Bali kapan? Bali itu kalau nggak salah bulan Juni. Juni di Bali, betul ya. Minggu depan, stay tune terus ya. Minggu depan saya akan membagikan satu ebook terbaru saya, berjudul 5 strategi cara menghadapi telemarketer kartu kredit ataupun debt collector yang menjengkelkan. Saya sudah membuat ebook ini karena beberapa hari terakhir ini, tepatnya seminggu terakhir, saya sangat terganggu sekali dengan yang namanya telemarketing itu telepon sampai stres. Akhirnya saya yakin juga banyak yang seperti itu. Dan karena saya yakin waktu kita berharga hanya untuk diteleponin telemarketer ya, dan kita malas-malas jawab masalah, makanya saya bikin ebooknya. Nah, saya akan bikin ebooknya, itu sudah jadi ebooknya, tinggal kita launching. Dan pasti ebooknya itu khusus bagi Anda sebagai hadiah menjelang bulan puasa, saya berikan kepada Anda gratis. Oke? Sampai jumpa. Bye.